Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Bunga lengkap terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Apabila salah satunya tidak ada, bunga dikatakan tidak lengkap. Kelopak merupakan bagian bunga paling luar. Kelopak berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Di bagian dalam kelopak terdapat mahkota bunga. Warna dan bau mahkota bunga menarik serangga untuk datang. Nah, serangga inilah yang nanti akan membantu penyerbukan. Di bagian dalam mahkota terdapat putik dan benang sari. Keduanya berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik merupakan alat kelamin betina, sementara itu benang sari merupakan alat kelamin jantan. Bunga dengan kedua alat perkembangbiakan disebut bunga sempurna. Perhatikan juga gambar berikut. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan peristiwa penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Perhatikan dan amati jenis-jenis penyerbukan berikut ya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yuk kita bahas satu persatu. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Ciri-cirinya tidak menghasilkan keturunan bervariasi. Bunganya termasuk bunga sempurna atau hermaprodit yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contohnya ada pada bunga turi, bunga sepatu, dan bunga telang. Nah, ini contoh gambar bunga turi, bunga telang. Nah, ini bunga sepatu. Lanjut ke penyerbukan tetangga. Adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Ciri-cirinya, bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Bisa dilihat dari gambar. Jadi, serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan, satu tanaman. Jadi, kalau dalam satu tanaman ada 2 bunga,
Jadi serbuk sarinya dari sini, putiknya dari sini. Dia melakukan penyerbukan. Contohnya ada pada tumbuhan jagung, kelapa, dan kelapa sawit. Lanjut ke penyerbukan silang. Adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Ciri-cirinya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga lain yang berbeda induk, tapi masih dalam satu spesies yang sama. Jadi, kedua bunga ini berasal dari berbeda tanaman, tetapi jenisnya masih sama. Contohnya, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, utamanya dengan bantuan manusia. Lanjut ke penyerbukan Baxter. Adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat yang beda. Ciri-cirinya, serbuk sari dan putik berasal dari spesies lain. Lalu dia bisa menghasilkan spesies baru. Contohnya, serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Jadi dia berasal dari berbeda tanaman, beda jenisnya, juga berbeda bunganya. Ingat-ingat ya. Nah, sekian dulu materi perkembangbiakan generatif kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.